pemateri yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Haryadi, MSI. Beliau adalah dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jember. Sebelum waktu kami berikan kepada beliau, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Slamet Haryadi. Bapak Dr. Slamet Haryadi, MSI, lahir di Banyuwangi pada tanggal 1 Januari 1968. Beliau lulus S1 dari Pendidikan Biologi Universitas Jember pada tahun 1990. Kemudian lulus S2 dari ITB pada tahun 1997 dan lulus S3 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang pada tahun 2017. Beliau selain dosen pendidikan biologi di FKIP Universitas Jember, juga menjabat sebagai Ketua HPPBI Wilayah Jawa Timur. Karya monumental beliau antara lain adalah tentang hak cipta yang telah diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian beliau juga telah menerbitkan 5 buku yang ber-ISBN. Kemudian beliau juga sebagai visiting researcher di NTNU Taipei RSC. Kemudian beliau juga bergabung di Pioneer of Nimgam Research for Health, Taman Nasional Baluran. Kemudian beliau juga bergabung sebagai pengembang pembelajaran bioteknologi, Project Implementation of Islamic Development Bank. Kemudian beliau juga sebagai pengembang STEAM Learning for Biology, BioSTEM, kemudian juga kontributor etnopedagogi masyarakat suku Osing Banyuwangi, dan juga sebagai eksternal examiner PPS Universitas Negeri Malang. Penghargaan yang telah didapat oleh Bapak Dr. Slamet Haryadi adalah Satya Lancana Karya Satya 10 dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Demikian kurikulum vitae dari Bapak Dr. Slamet Haryadi. Untuk selanjutnya, waktu kami berikan kepada Bapak Slamet sepenuhnya untuk memaparkan materi. Kurang lebih 30 menit ya Pak Slamet. Untuk disampaikan materinya. Monggo waktu saya aturkan untuk Pak Slamet sepenuhnya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Halo? Halo, saya dengar Bapak. Baik. Baik, Bapak. ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam satu webinar, dari webinar ke webinar, dan ini merupakan webinar yang kesekian kalinya untuk kita nikmati bersama. Seperti yang disampaikan oleh panitia, bahwasanya pada pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi dalam pembelajaran new normal ini dengan judul blended learning. Blended learning sebagai sebuah strategi pembelajaran di masa new normal. Saya akan mulai dari satu ungkapan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak hidup di zamanmu. Itu artinya bahwasanya dalam setiap masa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin apa yang saya alami dengan yang dialami oleh adik-adik sekarang sangat jauh berbeda. Pada zaman saya mungkin tidak ada internet, tidak ada televisi, tidak ada komputer, ya. Tapi yang sekarang ini sudah zaman digital. Maka apa yang saya sampaikan ini sebenarnya merupakan satu wujud nyata dari ungkapan Ali bin Abi Thalib ini. Kita tahu bahwasanya new normal, seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, memang mempunyai definisi yang berbeda-beda. Dan sangat banyak sekali ungkapan-ungkapan sebenarnya new normal itu apa.
Kalau boleh saya ungkapkan bahwasanya new normal ini adalah tatanan baru. Tatanan baru dalam dunia baru di mana kita harus bersahabat dengan yang namanya virus yang memang sebenarnya ini sudah ada sejak dulu, hanya saja kemudian mengalami mutasi demi mutasi sampai akhirnya mengalami pandemi seperti sekarang ini. Nah, kalau kita lihat ini yang saya tidak bisa jalan ya. Halo, ini tidak bisa jalan sebentar. Maaf, ini ada gangguan untuk slideshow. Oke, rupanya kalau di slideshow ada masalah ini. Ya, sebentar saya ulangi lagi. Nah, kita kalau kemudian memang benar-benar akan mengalami satu kondisi new normal yang sudah dilakukan oleh kelas-kelas di dunia, seperti halnya di Korea, di Jepang, maupun yang lain-lain akan seperti ini. Apakah Indonesia sudah siap ya dengan physical distancing seperti ini, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Sementara orang-orang kita ini orang-orang yang berani mati gitu ya. Baru dibuka akses saja sudah pasar rame, mall rame dan sebagainya. Kemarin ini update tanggal 3 Juli, posisi yang positif sudah tembus angka 60.000, ya, sementara yang sembuh separuhnya, ya, dan yang meninggal ada 3.000. Dan yang lebih tragis kalau misalnya kita lihat dalam grafik, ya, ini grafik tanggal 3 Juli, berarti baru kemarin ini yang saya update, ini terus mengalami kenaikan. Belum ada tren turun. Nah, bagaimana kemudian pembelajaran di perguruan tinggi? Saya mencontohkan dari UNED ya, dari UNED ini ya. Mahasiswa UNED itu berdasarkan asal provinsi itu ya hampir dari seluruh Indonesia, ya. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, DKI, Sumatera Utara, dan sebagainya. Bahkan ada yang dari luar negeri. Yang paling banyak itu adalah dari Jawa Timur. Sementara kalau kita lihat di sini, Jawa Timur itu masih merah. Dan berdasarkan laporan dari Mas Menteri, 6% saja yang ada di zona hijau. Ya, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Maka kira-kira strategi apakah yang memungkinkan untuk situasi seperti ini? Karena di saat new normal ini kita masih bingung sampai sekarang. Departemen Pendidikan itu ada yang siap, ada yang belum siap, termasuk di perguruan tinggi apakah akan online atau offline ya. Maka strategi yang paling memungkinkan dari tatap muka yang biasa kita lakukan selama ini adalah dengan menggunakan daring, ya, dengan menggunakan daring. Dan menurut amanat dari Kemendikbud, ada 4 strategi utama dalam menghadapi pandemik ini adalah 1, pembelajaran secara daring baik secara interaktif maupun non interaktif. Ya, ini amanat dari Kemendikbud dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Pembelajaran harus terjadi meskipun di rumah ya. Kemudian guru dan dosen membelajarkan anak tentang kecakapan hidup dan bersifat kontekstual. Kenapa? Karena siswa dan mahasiswa langsung berhadapan dengan dunia nyata. Tidak lagi terkurung di dalam sekotak kelas ya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Dalam pengertian tidak bisa kemudian monomodel, monometode, monostrategi, tetapi harus mengakomodasi banyak strategi. Kenapa? Karena kondisi di rumah mereka masing-masing berbeda, karena kondisi lingkungan berbeda,
Karena kondisi orang tua yang berbeda-beda, maka harus mampu mengemas sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Dan tugas-tugas yang dilakukan itu tidak harus dinilai seperti yang ada di sekolah, ya, secara direct. Tetapi penilaiannya lebih banyak kualitatif, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, apakah pekerjaannya dibantu oleh orang tuanya, atau dibantu oleh saudara-saudaranya, ya, ataukah dibantu oleh orang ekspertis. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita tidak bisa kemudian melakukan seperti yang di sekolah. Dan banyak sekali yang dilakukan oleh guru maupun dosen, ya, baik yang sinkronus maupun asinkronus. Kalau sinkronus itu artinya secara langsung. Seperti sekarang ini sinkronus. Saya mengatakan sesuatu kemudian Bapak Ibu semua sudah langsung mendengarkan sesuai dengan real time. Tetapi ada yang asinkronus. Asinkronus dalam pengertian bahwasanya apa yang saya berikan itu melalui satu tugas, melalui satu kuis yang nanti kemudian akan dijawab kapan sesuai dengan waktu yang saya berikan. Kemudian ada yang melalui video conference, ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang berkembang untuk menangani ini, seperti yang dilakukan oleh panitia sekarang menggunakan Zoom Cloud Meeting, ya. Apa yang dengan open schedule, ya, yang bebas kapan mau dilakukan, ya. Apa yang dengan menggunakan fixed time, artinya jam sekian harus dikumpulkan, tanggal sekian harus sudah kumpul, jam sekian harus sudah masuk dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya itu banyak hambatan. Hambatannya kenapa? Satu, fasilitasnya kurang memadai, ya, handphonenya kurang memadai, tidak smartphone. Kemudian listriknya ini mungkin ada yang hanya hidup pada malam hari, ya, di beberapa tempat. Kemudian jaringan internetnya ada yang up and down, bahkan ada yang harus menempuh sekian kilo untuk mendapatkan sinyal, ya. Kemudian dosen dan mahasiswanya ada yang masih gaptek, ya, tidak bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang ada, ya. Jangankan menggunakan Zoom atau Blikbubatan atau Jitsi atau Google Meet dan sebagainya. Menggunakan yang sederhana seperti hanya WA saja yang sebenarnya bisa di-upgrade untuk pembelajaran itu belum menguasai. Kemudian mahasiswa tidak ada interaksi belajar antara mahasiswa dan dosen. Artinya merasa bahwasanya kalau online itu seperti tidak sekolah, tidak kuliah, ya. Mahasiswa berpakaian seadanya, kemudian ya duduk juga sekenanya, kemudian merasa tidak keluar dari rumah, seakan-akan rasanya kuliah rasa libur, gitu ya, libur rasa kuliah, gitu ya. Kemudian mahasiswa terbebani dengan tugas yang menumpuk. Setiap dosen kasih tugas, ya. Kalaupun 1, 2 besok belum selesai sudah tambah lagi, ya. Kemudian mahasiswa jenuh karena tidak bisa keluar dari rumah, ya. Walaupun keluar dari rumah tapi lebih banyak beli makanan. Saya pernah melakukan penelitian bersama kawan di Undana dan di Unpati, ya, dengan Ibu Dr. Yusnaini Ganing dari Universitas Nusa Cendana dan Ibu Mary Pati Leo, agak sulit ya namanya, Ibu Mary itu dari Ambon, dari Universitas Patimura. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Ada banyak, tapi saya ambil yang sesuai dengan materi saya. Hasil surveinya begini, apakah aplikasi yang sering digunakan dalam perkuliahan? Ternyata dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, ini lebih banyak Zoom Cloud Meeting, ya, perkuliahan, ya. Ini maaf untuk yang sekolah mungkin ya tidak seperti ini, karena yang saya sasar ini adalah
kampus mahasiswa. Ini yang hasil yang saya dapatkan seperti ini. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan untuk yang sekolah ya. Kemudian yang ranking 2 adalah WhatsApp group. Nah, ini rupanya 2 ini yang dari andalan ya. Kemudian ada Jitsi Meet tetapi sedikit. Ada yang Google Hangout Meet juga sedikit ya. Beberapa ini ada jawaban bebas. Yang tidak ada hurufnya ini jawaban bebas. Ada yang mengatakan Microsoft Teams, ada yang mengatakan Google Classroom dan sebagainya. Nah, ini berarti Zoom mendominasi, tetapi apakah semua laptop ataupun semua handphone support terhadap ini? Kemudian ini ternyata bisa digunakan. Kemudian apa metode pembelajaran yang dipakai oleh dosen? Kebanyakan menjawab diskusi. Jadi mereka merasa bahwasanya lebih banyak diskusi daripada ceramah atau daripada yang lain. Kemudian ranking 2-nya tugas. Ini yang banyak dikeluhkan oleh mahasiswa selama ini. Kemudian yang ketiga, apa model pembelajaran yang dipakai selama daring? 46,3% mengatakan problem based learning. Kasih masalah, suruh menyelesaikan, kasih masalah, suruh searching ya jawabannya dan sebagainya. Kemudian ranking 2-nya project, ya membuat satu permasalahan yang kemudian diungkap bersama-sama dengan teman yang lain. Kemudian ranking 3 discovery, ranking 4 adalah inquiry. Yang lain ini mereka menjawab seperti ini ya. Jadi rupanya problem based learning ini banyak menjadi andalan ya bagi dosen-dosen yang mengajar secara online. Kemudian berapa kira-kira kuota internet per minggu? Nah, ya, per minggu mereka lebih banyak mengatakan 5.000 sampai 50.000. Ini yang terbanyak dalam seminggu. Kalau sebulan berarti 200 ribuan. Ya, di atas itu ada yang ini mungkin yang nempuh mata kuliah banyak ini, mata kuliah banyak. Kemudian ada yang lebih, ya bahkan ada yang 151. Nah ini saya khawatir ini internetnya tidak hanya untuk kuliah ini, untuk TikTok, untuk yang lain-lain juga ini ya, mungkin ya. Kemudian setelah pandemi 19 ini menarik ini. Apakah Anda masih menginginkan pembelajaran daring? Mengatakan 46,3 ini, ya, hanya bila dosennya sedang tidak berada di tempat. Ya, saya pernah pergi ke Cina itu, saya tetap melaksanakan kuliah, tetapi secara daring. Ya, saya tetap menguji skripsi, menguji tesis, ya, tetap menggunakan daring. Ya, rupanya mereka sudah sadar dan 38% mengatakan tidak, ya tidak mau, hanya sedikit yang mengatakan ya, hanya sedikit sekali, ya lebih banyak mengatakan ya tidak, atau hanya untuk selingan saja, atau kalau dosennya keluar negeri, keluar Jawa, keluar kota, ya ini berarti belum bisa menikmati pembelajaran daring berarti ini ya. Kemudian berikutnya, apakah pembelajaran daring efektif mencapai target? Nah ini tragisnya mahasiswa mengatakan tidak. Nah ini yang perlu menjadi renungan bersama ya. Menjadi renungan bersama, ternyata peserta didik merasakan ini adalah seperti shock. Shock culture dari sesuatu yang biasanya bertatap muka, bertemu dengan teman, berinteraksi dengan guru, kemudian antar teman dan sebagainya, kemudian harus menggunakan jarak. Maka beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya yang dilakukan dosen dan guru selama ini itu bukan online learning, lebih ke emergency remote teaching. Ya, lebih kepada ya pokoknya jalan. Pokoknya itu ada pelajaran, ada kuliah. Makanya kemudian waktu belajarnya itu pendek, singkat.
ya. Tidak banyak bantuan-bantuan yang digunakan untuk mendesain pembelajaran. Dan guru atau dosen merasa not comfortable, ya, tidak semuanya merasa nyaman dengan ini. Nah, kemudian program-programnya juga kurang berkualitas. Dan biasanya pembelajarannya itu hanya satu tipe tugas gitu aja untuk semua materi. Jadi hanya single saja. Sebab kalau yang dikatakan online learning harusnya proses pembelajarannya itu terplanning dengan baik, terdesain dengan baik sesuai dengan kualitas pembelajaran online. Termasuk yang namanya media, IT, kemudian konten pembelajaran dan desain itu ya juga harus dipikirkan, tidak sekedar online begitu saja, tidak sekedar tugas saja. Memang perlu sebenarnya untuk belajar banyak tentang IT, ya. Bagaimana membuat video menggunakan KineMaster, menggunakan Filmora, ya, menggunakan green screen, ya. Bagaimana kemudian melakukan satu kombinasi seperti ini kan menggunakan kamera laptop, tapi di sisi lain kita bisa menggunakan handphone untuk pada waktu kita mengajar menggunakan papan, ya, menggunakan Draw aplikasi, ya. Saya tadi mencoba untuk melakukan tes, tapi rupanya sinyalnya kurang bisa mendukung. Ini kebetulan saya masih di kampus. Kemudian harusnya ini variasi support system banyak sekali yang kemudian bisa dilakukan, tidak hanya satu. Kemudian quality assurance-nya, kemudian memberikan hak yang sama kepada banyak siswa yang tipe audio, siswa yang tipe kinestetik, siswa yang tipe visual dan sebagainya. Ini baru disebut online learning. Sehingga kita itu jangan-jangan masih emergency remote teaching. Maka perlu untuk kemudian berpikir bagaimana kita melakukan blended learning. Ya. Karena new normal ini beberapa kota sudah mulai menguning, ya, ada yang mengorange, menguning, bahkan ada yang sudah mulai menghijau ini zonanya. Dengan demikian beberapa perguruan tinggi atau sekolah itu sudah mulai ada yang membebaskan gurunya untuk bisa tatap muka, walaupun dengan mekanisme yang berbeda. Ada yang separuh-separuh, ya. Ada yang cuma satu orang, satu guru, one teacher, one student. Ada itu. Tapi kemudian disorting, kemudian diikuti oleh kawan-kawannya yang di rumah. Jadi ada tetap interaksi, tetapi dengan physical distancing yang ketat. Ada itu, one teacher, one student, dan sebagainya. Jadi blended learning ini merupakan solusi, saya pikir. Kenapa? Karena sangat fleksibel. Ibarat blender itu, blender kita bisa mencampur apa saja yang kita inginkan. Kita bisa mencampur aplikasi-aplikasi yang kita mampu, ya, menggunakan cloud meeting yang banyak sekali, ya. Mau milih yang bagaimana, menggunakan media sosial yang bagaimana. Bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan Facebook yang kemudian dibuat grupnya. Grup mata kuliah atau grup mata pelajaran, ya, menggunakan WA, menggunakan Twitter, bisa menggunakan yang aplikasi yang selama ini sudah ada, ya, Google Classroom seperti misalnya, ya. Kemudian evaluasinya nanti Prof Zub yang akan banyak membahas, ya, menggunakan Kahoot atau Google Form atau Quizzes dan sebagainya, banyak sekali. Jadi sangat fleksibel. Maka blended learning menurut Garrison dan Ganuka ini adalah integrasi dari face to face, ya, learning experiences with online learning experiences. Jadi kapan saatnya kita harus tatap muka, kapan saatnya kita harus melakukan online learning, ya. Online learning ini sangat membackup
terjadinya revolusi industri 4. Selama ini revolusi industri 4 hanya lip service saja. Padahal salah satu karakteristik dari industri 4 adalah big data. Sekarang big data itu pengertiannya data apa saja ini sekarang di dunia maya ada. Mau dalam bentuk video, mau dalam bentuk teks, mau dalam bentuk gambar, dalam bentuk interaktif, ada semua. Dan ini yang harus diracik oleh dosen, ini yang harus diracik oleh guru. Jangan lagi kemudian berpikiran seakan-akan siswa mahasiswa datang dengan kepala kosong. Big data ini kita mainkan, ya. Ada lagi Internet of Things, ya, ini sudah menjadi kebutuhan ini. Cloud computing, ya. Kita menyimpan yang besar-besar itu tidak harus dari komputer yang kita punya, bisa ya dengan cloud dan sebagainya, ya. Ada banyak model sebenarnya ya. Dalam strategi blended learning ini yang pertama kali harus diberikan oleh kita itu adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran kita itu sebenarnya kepinginnya anak-anak bagaimana, ya. Tidak harus kemudian berbeda jauh dari yang tatap muka. Kemudian kita menentukan kira-kira perangkat apa yang memungkinkan untuk mencapai itu. Kalau sudah, baru kemudian kita melakukan plan learning, ya, experiences and instruction. Ada banyak model, ya, ada rotation model, flex model, self-flex model, dan enrich virtual model. Ya, ada banyak sekali. Sedikit saya sampaikan kalau rotation model itu adalah dalam kuliah itu diberikan 1 semester, kemudian peserta didik kembali pada jadwal tetap pembelajaran antara online. Jadi rotasi pembelajaran mereka itu rotasi. Ada yang online, ada yang kemudian offline. Kemudian yang kedua adalah fleksibel, ya, program dengan model pembelajaran online yang fleksibel. Pendidik memberi dukungan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Ya, mau tutorial dengan kelas besar, kelas kecil dan sebagainya, ya. Kemudian ada yang self blended, pembelajaran online. Iya, nanti untuk anak IB kapan nari? Udah nari belum? Pembelajaran online sebagian kecil dari pembelajaran. Yang paling banyak adalah pembelajaran tatap muka, kemudian online ini untuk melengkapi. Kemudian yang paling akhir enrich virtual. Ini pengembangan seperti sekolah online sudah, seperti kampus online, sepenuhnya online. Tinggal kemudian kita mau melakukan yang full, atau yang separuh-separuh, gitu ya, atau yang hanya untuk pelengkap saja. Kemudian pengembangan blended ini ada yang web course, web centric course, dan web enhanced course, ya. Kalau web course, ini penggunaan internet itu hanya untuk keperluan pendidikan, yang mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah, ya. Jadi tidak diperlukan adanya tatap muka. Tetapi kalau yang web centric course, penggunaan internet itu memadukan antara pelajar jarak jauh dengan konvensional, ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa saja kemudian yang sebagian tatap muka, yang sebagian online, atau mungkin divariasi kapan saatnya online, kapan saatnya tatap muka. Kemudian ada web enhanced course, pemanfaatan internet itu hanya untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, fungsi internet itu hanya untuk memberi pengayaan, memberi enrichment, memberi penguatan, ya, memberi motivasi, gitu ya. Dan levelnya juga banyak. Ada level 1, ada level 2, level 3, sampai level 5 untuk ICT blended ini, ya. Permisi Pak Slamet. Ya. Waktunya tinggal 5 menit. Oke, saya agak percepat. Terima kasih. Kalau level 1 itu internet yang digunakan hanya untuk menyajikan hal-hal yang sederhana saja. Tapi kalau sudah level 2, ini sudah materi pembelajaran sudah mulai diinkludkan, ya. Kemudian untuk level 3 ini sudah merasa bahwasannya materi itu penting untuk masuk di dalam online, ya.
Sedangkan level 4 ini sudah mengombinasikan antara pola tatap muka di kelas dengan web secara online. Sedangkan level 5 ini sudah virtual. Seluruh materi sudah online. Sekedar saya berikan contoh di UNED ya. Kita melihat bahwasannya di UNED ini mempunyai e-learning yang cukup disegani di perguruan tinggi di Indonesia, di mana di e-learning UNED itu semua sudah tercover di sini. Ya. Mulai dari absen, kemudian tugas, kemudian kalau kita mau bercakap-cakap, kalau kemudian kita mau online, ini bisa Big Blue Button atau bisa menggunakan Jitsi. Kalau kemudian ini yang sinkronus, ini asinkronus, ya. Kemudian kalau kepingin kuis, kepingin pendapat dan sebagainya. Ya. Bahkan kalau kemudian kita mau share book, ya ternyata ada buku-buku penting yang bagus secara e-book, kita masukkan di sini. Atau kalau misalnya hanya filenya, kita masukkan. Kalau foldernya besar, dikompres di sini, ya. Kalau hanya tautan saja, tautan YouTube, ya tautan web, kita masukkan di sini. Semua sudah ada di sini. Mau online, mau offline, ya dipandu dengan apa saja. Ini sudah lengkap sekali. Dan di sini perkuliahan itu tidak hanya sekedar akademik saja. Perangkat pendidikannya kita cantumkan di sini. Jadwal kuliahnya sudah muncul. Bahkan kalau kita ganti juga sudah ada di sini. Nilai kita cantumkan di sini dan sebagainya. Ya, bahwasanya ini merupakan satu blended learning yang lengkap, yang kita bisa tiru. Nah, hal yang kemudian saya sampaikan terakhir adalah tentang manfaat dari blended yang kalau kita mau lakukan. Ya, satu, kita bisa melakukan blended learning ini dengan merancang strategi yang memungkinkan setiap guru atau dosen itu lebih banyak waktu untuk diskusi, ya aktivitas diskusi yang memunculkan high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya. Kemudian perangkat-perangkat online yang dilakukan oleh dosen atau guru ini bisa langsung memenuhi ke siswa. Siswa mau menjawab dengan model bagaimana, mau mencari data dengan gaya apa, ya dia akan melakukannya sesuai dengan stylenya, ya sesuai dengan passionnya. Kemudian manfaatnya multiple communication platform. Jadi banyak sekali cara untuk bisa berkomunikasi yang menyebabkan lebih banyak peluang untuk berinteraksi, baik dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, dosen dengan sumber belajar yang lain. Sumber belajar sangat banyak sekali, termasuk siswa, mahasiswa juga akan bisa menemukan sumber belajar yang banyak. Kemudian kolaboratif ini, learningnya antar siswa, antar mahasiswa, ini akan menyebabkan suasana belajarnya lebih kondusif. Dan learning pembelajaran menggunakan blended ini lebih menarik karena lebih mobile, menggunakan internet, dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Dan ini merupakan ciri dari pembelajaran abad 21. Ya, mungkin asik ya kalau kira-kira seperti ini, ya. Walaupun berada di rumah tapi serasa di kelas. Nah, ini kan kalau sudah bisa menikmati seperti ini, engage seperti ini yang kemudian tidak mungkin menjawabnya seperti tadi sudah, kalau sudah merasa nyaman seperti ini. Mungkin itu Bu Ika, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana melakukan pembelajaran daring untuk mata pelajaran biologi atau mata kuliah yang praktikum? Strategi apa yang dilakukan? Monggo Pak Slamet, satu dulu. Terima kasih. Kalau di new normal ini, itu kan ada dua macam ya. Bisa full online, bisa juga kombinasi. Ya, istilahnya itu separuh-separuh, ada yang masuk, ada yang online. Nah, kalau online penuh atau full online, maka ada banyak hal.
Kalau alat dan bahan itu bisa digantikan dengan sesuatu yang ada di rumah, ya, alat dan bahan itu bisa dicapai dengan mudah, digantikan dengan yang di rumah, maka mereka bisa melakukan di rumah masing-masing. Praktikum itu ya. Misalnya tentang kemampuan untuk hubungan antara termal panas dengan kemampuan ikan dalam menyerap oksigen ya. Mungkin Bu Ika pernah ini ya, berapa kali operkulum bergerak. Yang seperti itu kan tidak harus dilakukan di kampus, tetapi kan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Maka lakukan itu di rumah, dikasih petunjuk yang jelas ya, bisa melalui WA atau mungkin bisa melalui Zoom, dicontohkan, kemudian dia melakukan dan disorting, ya, disorting. Tetapi kalau yang yang praktikumnya itu mungkin levelnya itu sophisticated, canggih, seperti halnya DNA misalnya ya, ada yang sederhana bisa dilakukan di rumah dengan menggerus buah apa dan sebagainya, ya silakan. Tapi kalau tidak, menggunakan in silico, ya, menggunakan program komputer yang namanya in silico. Apakah satu DNA ini mampu untuk misalnya kayak COVID ini ya, menggunakan apa ini kompetitor enzimnya yang bisa menghambat COVID untuk bisa masuk ke dalam tubuh, itu pakai in silico. Kalau semuanya itu tidak memungkinkan, mencari video YouTube yang materinya sama dengan materi yang kita inginkan. Kita cari, kemudian kita klik tautannya untuk di-share kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa memberikan ulasan. Ya, memberikan ulasan terhadap YouTube tadi. Jadi dilihat dari ini, sejauh mana alat bahan dari yang dipraktikumkan itu kemudian bisa di-cover oleh siswa atau mahasiswa di rumah atau di tempat di sekitar rumah. Ya, itu depend on tool and equipment. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan di rumah dengan alat yang sederhana atau bahan seadanya, boleh. Tapi kalau memang ini membutuhkan enzim tertentu, membutuhkan hormon tertentu, membutuhkan primer tertentu yang tidak mungkin dibeli oleh mereka, ya menggunakan YouTube itu atau menggunakan program-program seperti in silico itu tadi. Bu Ika bisa nambah sedikit? Bu Ika? Oh iya, silakan ya. Pak Slamet, monggo silakan. Kebetulan kemarin saya juga melakukan hal yang sama dengan Prof. Zub. Jadi UAS itu saya coba masukkan ke Turnitin. Ya, Turnitin ini ada satu aplikasi cek plagiarism. Ya, kelihatan ya. Jadi, jadi mereka yang tidak copy paste dari manapun, dia akan nilainya 0, biru. Tapi kalau yang copy paste, ada yang 2%, ada yang 5%, ini masih hijau. Yang bahaya itu kalau kemudian sudah, ini ada yang sampai 68%. Ini kejujuran, sudah diminta untuk jangan copy paste, jangan melakukan kecurangan dan sebagainya. Saya bisa, salah satu upayanya adalah dengan menggunakan cek plagiarism, ya, menggunakan Turnitin, aplikasi Turnitin. Ini untuk meminimalisasi mereka tidak sekedar copy paste, tetapi mereka berusaha untuk meracik apa yang dia tahu, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui untuk kemudian diungkapkan dalam jawaban UAS. Kira-kira itu pengalaman saya. Jadi memang sudah pernah saya lakukan di kemarin, dan mereka semakin warnanya merah semakin banyak diskonnya gitu ya. Jadi saya tidak ragu-ragu memberi nilai C itu kalau yang semakin biru ya itu berarti orisinalitasnya tinggi. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran untuk meningkatkan kolaborasi siswa? Ya, terima kasih.
sedikit saya sampaikan. Tadi pagi saya mendapatkan WA dari teman saya di Amerika, Bu Sandra Mardonovic, ya. Dia mengatakan bahwasanya di sana juga horor juga yang namanya pandemi COVID ini, ya. Dia juga merasa bahwasanya banyak menyita kegiatan dan sebagainya. Jadi ini pandemi ini memang di seluruh dunia. Baru tadi jam berapa ya? Jam 8 saya dapat WA dari kawan di Amerika. Nah, mengenai Pak Ujang ini sebenarnya mahasiswa S2 saya, Bu Ika. Jadi ya mahasiswa saya. Kolaborasi itu tidak harus ketemu. Bukankah tiap anak itu bisa kolaborasi melalui WA? Bisa juga kolaborasi melalui Zoom. Bisa kolaborasi menggunakan ini. Asal kita bisa mengkondisikan. Contoh misalnya membuat project. Ya. Coba buat project yang dilakukan oleh 4-5 orang. Nah, untuk pengelompokan ini silahkan, apakah mau ditunjuk oleh guru, ataukah mereka urut absen, atau mereka memilih sendiri silahkan. Tetapi saya sarankan lebih baik memeratakan akses, memeratakan kemampuan, memeratakan gender dan sebagainya. Karena bisa saja sekian anak itu ada yang aksesnya bagus untuk koneksi internet, ada juga yang tidak. Nah, yang bagus-bagus itu dipisah, ya. Yang rumahnya yang sulit untuk akses itu juga istilahnya juga diratakan sehingga tidak kemudian ngumpul yang semuanya tidak ada yang bisa akses. Ini yang repot. Nah, kemudian mereka silakan mengerjakan satu proyek seperti kemarin yang saya lakukan di pembelajaran statistik pendidikan Pak Ujang, ya. Bukankah kemudian kelompok-kelompok yang kemudian tampil kemarin itu kan hasil dari diskusi untuk bisa melakukan satu presentasi, ya. Jadi mereka kan komunikasi, orang grup WA saja jalan, ya. Kenapa tidak grup untuk kelompok tidak bisa dibentuk, gitu ya. Jadi bisa, tinggal bagaimana guru mendesain. Ya, yang paling mudah untuk kolaborasi itu ya pada waktu project based learning itu paling mudah untuk kemudian melakukan, atau problem based learning. Mungkin begitu menurut saya. Jadi silakan gunakan fasilitas yang ada, medsos yang ada. Apakah mau ngegrup di WA, ngegrup di Instagram, ngegrup di Messenger, ngegrup di mana saja yang kira-kira kemudian bisa saling komunikasi. Nah, nanti akan muncul itu kolaborasi. Terima kasih Bu Ika. Bu Ika, saya bisa nambahin. Nggih, monggo Pak Slamet. Nah, ini saya share WA ya. Jadi kalau misalnya screenshot itu terlalu panjang, ya, misalnya karena berlembar-lembar, Bapak Ibu bisa coba klik satu grup, ya, klik satu grup ini, coba langsung dipraktekkan. Kemudian klik 3 titik ini. 3 titik ini diklik, ya, sudah. Kemudian klik lainnya atau others. Lainnya atau others. Kemudian ada export chat. Export chat. Maka itu tinggal mengirim chat tadi itu di dalam kelompok, langsung itu terkirim semuanya. Tidak perlu screenshot satu-satu kalau misalnya terlalu panjang. Ya. Nah, ini. Termasuk kalau misalnya, Pak, bagaimana kalau ngetiknya terlalu panjang? Kalau misalnya pakai WA itu kan bisa ngetiknya itu kerinting, itu yang namanya jari. Ada cara voice to text. Caranya bagaimana? Nah, mari kita praktekkan sekalian, ya. Coba diketik pesan ini, diklik. Ya, ketik pesan ini diklik satu jari. Nanti ada muncul di bawahnya itu gambar orang tersenyum, gambar kotak, kemudian ada gambar mikrofon. Jadi bukan mikrofon ini, ya, bukan mikrofon ini, tapi mikrofon yang di bawahnya. Kemudian Anda klik mikrofon itu, akan muncul seperti ini. Nah, ini coba diklik, kemudian sampean ngomong selamat siang atau hello, nanti akan terketik itu. Akan terketik. Gimana? Sudah bisa praktek? Nah, kalau misalnya Pak Ujang, atau yang lain? Jadi kalau kemudian kepingin menulis panjang, tidak perlu ngetik.
Yang penting lafalnya itu jelas, pasti nanti akan terketik kalimat-kalimat itu langsung di WA tanpa harus ngetik panjang-panjang. Cukup Pak Slamet ada yang minta diulangi Pak Slamet, mungkin langsung praktek. Oke, ya. Ini untuk voice tag ya. Voice tag artinya ngomong kemudian termuncul kata-katanya di WA. Diklik dulu tulisan ini, ketik pesan. Ini kan ada ya. Ini mungkin dari awal Pak Slamet, dari yang titik 3 tadi biar lebih jelas. Oh, itu untuk ekspor ya, untuk ekspor. Oh ya. Jadi kalau kita itu misalnya dalam satu grup itu mau melaporkan percakapan, melaporkan diskusi, coba Bapak Ibu contoh, klik satu grup, kemudian klik 3 titik di atas. Sudah? Ya, sudah. Di atas sudah. Kemudian ada pilihan info, media, cari dan sebagainya ya. Di bawah sendiri kan ada lainnya atau others. More. Ya, more. Ya. Oke, klik. Kemudian ada nggak ekspor chat? Ada Pak Slamet. Itu kalau Bapak Ibu ngeklik ekspor chat, maka percakapan dalam satu grup itu kemudian bisa dikirim kepada orang yang mau kita lapori, apa guru, apa dosen, gitu ya. Jadi tidak perlu harus di screenshot satu persatu kalau terlalu panjang. Kalau pendek ya langsung screenshot saja. Baik, kita sudah dapat satu ilmu itu tentang ekspor chat. Ekspor chat. Oke, sekarang kita kalau pakai WA itu kan kadang-kadang ngetiknya sampai keriting, Pak. Bagaimana caranya supaya tidak ngetik, langsung kata-katanya muncul, tapi menggunakan suara. Nah, itu yang disebut dengan voice to text. Coba Bapak Ibu klik di kolom ini, kosong ini. Kan ada tulisan ketik pesan, itu diklik, klik aja. Sudah? Kalau diklik, nanti muncul keyboard. Betul? Iya. Nah, di atasnya keyboard itu kan ada gambar-gambar banyak itu. 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah ya. Betul? Iya, Pak Slamet. Iya. Nah, itu pilih yang gambar mikrofon. Pilih gambar mikrofon. Bukan mikrofon inilah ya, beda. Iya. Nah, ada. Tapi akan muncul seperti ini kan gambarnya. Iya. Nah, coba langsung diklik ini, langsung ngomong apa saja sudah. Berarti muncul klik voice dulu ya Pak Slamet. Ya, ada pilihan voice. Nggih. Muncul enggak? Voice. Muncul. Nah, kalau misalnya ngomong banyak coba. Muncul sendiri kalimatnya? Ya. Halo, apa kabar? Bagaimana? Ya. Oh iya Pak Slamet. Ya. Muncul. Oke. Muncul. Jadi muncul. Itu kalau mau melakukan itu ya, diskusi antar kelompok, diskusi dosen dengan bimbing menggunakan WA, cukup seperti itu, nggak perlu ngetik keriting. Nah, ini ilmu baru ya untuk mereka yang pengguna WhatsApp, tapi selama ini hanya di grup, tapi sebenarnya bisa digunakan untuk pembelajaran gitu, itu tambahan. Mungkin itu webinar hari ini, dan sebelum kita akhiri, monggo Pak Slamet untuk disampaikan closing statement-nya dulu. Ya, terima kasih. Belajar mengajar itu seni, ya. Mengajar juga seninya. Tiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang penting Bapak Ibu bawa benderanya itu anak-anak mau ngapain? Kepingin kreatif, kepingin pinter. Ini bendera ini yang harus kemudian perlu ditancapkan, dan kita kemudian menuju ke bendera itu dengan berbagai cara yang kita lakukan. Banyak jalan menuju Roma. Jadi tidak boleh kemudian, wah kalau kayak gini pray wis ngajar. Tidak. Silahkan, ada banyak jalan menuju Roma untuk menjadikan anak aktif, kreatif, inovatif, dan produktif. Terima kasih. Akhir kata saya selaku moderator, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.